Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good morning everyone, and you're today with Yasmin Mulia Kurniawan and Silman Nur Alia, dan saya adalah salah satu anggota dari Gubuk Literasi SMA Islam Sabilillah Malang. So one of the activity that I get by joining GL is I made a book like this. Jika kalian menginginkan kemampuan menulis dan membaca seperti kami, maka bergabunglah di Gubuk Literasi SMA Islam Sabilillah Malang. Or you can go subscribe our YouTube channel SMA Islam Sabilillah Malang, or follow Instagram and Twitter account, or visit our website SMA Islam Sabilillah Malang. Salam literasi, aksara membumi. Ketika membaca itu seperti memasuki dunia lain dan imajinasi itu ya muncul gitu saja. Gitu ya. Menurut saya penting karena meskipun fiksi pun pasti ada pelajaran yang bisa kita petik dari situ. Apapun itu ya, sesepele apapun. Iya. Percaya diri aja sih. Karena meskipun nanti orang nggak suka sama karya kalian ya nggak apa-apa. Ya itu untuk kalian menyuarakan apa yang ingin kalian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Maskur Latif kembali menemani Anda melalui siaran kami yaitu Ruang Inspirasi, masih bersama Sisma TV. Pada Ruang Inspirasi kali ini kami menghadirkan Ananda dari siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang ternyata sangat penuh dengan inspirasi yang dapat kita gali dari para siswa-siswi yang ada di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School ini. Dan kali ini kami hadirkan Ananda Tasnim Hania Suraya dari Gubuk Literasi. Assalamualaikum Mbak Tasnim Hania Suraya. Waalaikumsalam. Ini panjang nih. Ini sebutannya apa ini enaknya? Biasanya dipanggil siapa? Kalau dari teman-teman biasanya panggil saya Hania. Hania. Kalau orang tua? Iya sama. Oh, sama. Berarti Ananda Hania ya. Oke, Ananda Hania. Selamat datang di studi kami ya, Sisma TV ya. Oke. Tentunya kami mengundang Ananda Hania ini karena prestasi Ananda yang ditorehkan selama ini di Gubuk Literasi. Ngomong-ngomong ini kelas berapa ini Mbak Hania ini? Saya dari kelas 11 IPS 2. IPS jurusannya ya, oke. Asli mana ini Mbak Hania? Saya asli Jombang. Jombang. Berarti sudah setahun lebih ya, setahun setengah ya di Ma'had ini ya. Gimana ini kesannya selama di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School ini Mbak Hania? Wow, sangat banyak hal terjadi. Banyak ya, suka duka ya. Daripada sukanya dan dukanya lebih banyak mana ya rupanya? Ya seimbang lah. Oh seimbang. Oke, memang nuntut ilmu harus gitu ya. Banyak rintangan dan hambatan tentunya. Ini Mbak Hania ya. Di Gubuk Literasi ini sudah berapa tahun? Apa masuk kelas 1 langsung ikut Gubuk Literasi? Ya karena dulu kakak saya juga adalah anggota Gubuk Literasi dan waktu masuk kelas 10 dulu langsung kayak tertarik juga dengan komunitas Gubuk Literasi gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergabung gitu. Berarti informasi Gubuk Literasi ini dari kakak ini ya pertamanya. Kok bisa langsung tertarik masuk ke Gubuk Literasi ini? Karena apa ya, saya tahu Gubuk Literasi itu bisa mewadahi anggotanya untuk
menulis atau ya apapun yang berhubungan dengan literasi, dan saya suka itu gitu. Memang mulai dulu suka ini Mbak Ena. Oke. Memang ketika menggeluti dunia literasi itu apa sih yang dirasakan itu? Sebenarnya saya awalnya saya suka baca, saya suka baca buku, dan ketika membaca itu seperti memasuki dunia lain, dan imajinasi itu ya muncul gitu saja. Gitu ya. Dan itu sangat dinikmati ya, imajinasinya ini. Itu ngomong-ngomong, buku apa ini yang biasa dibaca? Fiksi ataukah? Ya novel-novel fiksi sih kebanyakan. Oke, novel-novel fiksi ya. Nah, tapi itu menurut Ananda Hania ini penting nggak baca walaupun itu bersifat fiksi? Menurut saya penting, karena meskipun fiksi pun pasti ada pelajaran yang bisa kita petik dari situ, apapun itu ya, sesepele apapun itu. Iya. Berarti dari kitanya ya harus juga pandai mencari hikmah di balik bacaan-bacaan itu ya. Oke, setelah itu Anandanya kita akan membincangkan tentang ini, ngomong-ngomong sudah dapat menghasilkan karya ya. Oke. Salah satu buku. Nah, judulnya apa ini? Judulnya Aku dan Aku. Oke, baik pemirsa Sima TV yang berbahagia. Setelah ini kita akan mengupas tentang hasil karya tulisan dari Sanim Hania Suroya ini ya, yang ternyata selama setahun setengah lebih ini bergelut di Gubuk Literasi sudah menghasilkan sebuah karya buku. Ya, sebenarnya bisa diartikan ke rumah juga, tetapi sebenarnya kepanjangannya adalah gudang buku, yang mana nanti harapannya semakin tahun banyak karya-karya kita terkait buku yang kita produksi. Jadi gak hanya. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan ruang inspirasi kali ini bersama Ananda Hania. Dan ternyata selama di Gubuk Literasi ini sudah menghasilkan karya berupa buku ini ya. Ini ngomong-ngomong bukunya judulnya apa ini? Buku ini judulnya Aku dan Aku. Oke, mungkin bisa dijelaskan ini tentang apa isinya ini, Mbak? Secara umum, ini ya sesuai judulnya Aku dan Aku, tentang apa-apa yang dirasakan sosok aku, benci, suka, senang, ingin, dan apapun itu sebenarnya lebih ke apa-apa yang tidak bisa disampaikan secara langsung, dan akhirnya berujung dituliskan dalam bentuk. Ngomong-ngomong isinya tentang curhatan ini mungkin ya. Bisa dibilang begitu. Oke. Ketika mau menulis ini ya, mungkin proses awalnya tentang buku Aku dan Aku ini yang muncul dulu ini apakah tulisannya dulu atau judulnya dulu ini? Biasanya kan kalau saya ya pribadi itu mulai dari rasanya dulu, baru dibentuk dalam kalimat, baru bisa menemukan judul yang tepat gitu. Berarti setelah teruntai kalimat-kalimat dalam buku, baru menentukan judulnya. Aku dan Aku. Ini kalau saya melihat ini mungkin ada apa ya, latar belakang menulis judul ini. Apakah karena ada pertentangan-pertentangan di dalam diri dan pikiran ini selama di Ma'had mungkin? Karena apa ya? Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi dan yang mungkin ribut di kepala saya gitu. Tapi saya bingung mau dibicarakan pada siapa. Ngomong sama siapa. Ya, akhirnya ya ke aku lagi gitu. Tapi nggak menjadikan tambah stres nggak kira-kira itu? Kalau saya enggak ya. Karena sudah diungkapkan dalam tulisan mungkin ya. Oke. Latar belakang ketika mau menulis buku ini apa? Sebenarnya saya mulainya agak iseng ya, karena
Awalnya saya cuma suka baca, terus lama-lama kepikiran asik gak sih kalau bikin gitu, nulis gitu. Akhirnya ya saya mulai dengan yang paling dekat dengan apa yang saya rasakan gitu. Akhirnya ya pelan-pelan. Seperti awalnya, stand up itu ya, apa yang terdekat gitu katanya diungkapkan itu ya. Awalnya ya saya simpan sendiri saja gitu. Tidak ada niat untuk dibukukan awalnya, cuman karena kebetulan ada Gubuk Literasi yang bisa mewadahi itu, sekalian saja gitu. Lalu kontribusi Gubuk Literasi selama Ananda Hania ikut di komunitas ini untuk membuat sebuah karya buku ini apa saja menurut Ananda yang merasakan itu? Di Gubuk Literasi sendiri tuh ada beberapa kali materi gitu untuk menulis, dan itu ya sangat berguna untuk penulisan saya gitu. Dan juga ada teman-teman yang mungkin saya bisa bertukar pikiran dengan mereka, nanya pendapat macam itu. Dari buku yang ditulis ini kira-kira apa ya, orang kan biasanya membuat karya puisi, lagu atau apa itu kan punya tujuan ya. Ketika Ananda menulis buku ini tujuannya apa ya? Tujuannya sederhana, ingin menyuarakan apa yang tidak bisa saya ucapkan secara langsung. Ingin menyuarakan apa yang tidak bisa saya ucapkan secara langsung. Terus setelah ditulis di sini, ini kan tentunya buku ya, nanti dibaca oleh orang banyak. Itu harapannya apa? Harapannya mungkin untuk orang-orang yang membaca ini mungkin bisa ikut merasakan. Karena ini kan sebenarnya tujuannya untuk menyampaikan rasa yang saya rasakan. Jadi semoga orang-orang yang membaca juga bisa ikut merasakan. Siapa tahu ada orang yang sama mungkin ya. Nggak bisa mengungkapkan kepada siapa, mau mengungkapkan kepada Ustadz Musrifah takut itu ya. Mau mengungkapkan kepada orang tua juga mungkin takut. Ya. Tuangkan saja dalam bentuk tulisan itu ya. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi bersama Ananda Hania yang telah menghasilkan karya berupa buku dengan judul Aku dan Aku. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Mas Latif dalam Ruang Inspirasi. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita dengan Ananda Hania dari SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Baik Ananda, kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana isi dari buku ini ya, lalu ketika proses menulisnya ini dilangsungkan berapa hari atau berapa minggu ini ya? Dalam penyelesaiannya ini? Untuk penulisan buku ini kayaknya ada sekitar 1 tahun sih. Oh 1 tahun ya. Agak lama prosesnya ya. Tapi kan nggak langsung sehari berapa ini. Mungkin ketika mau menulis itu butuh suasana yang bagaimana itu ya? Sebenarnya lebih tergantung perasaan saya sedang bagaimana gitu sih. Jadi itu kan tidak menentu gitu juga. Tidak jadi menentu. Ya. Oke. Nah ini kan di SMA Islam Sabilah Boarding School ini kan banyak kegiatannya ya. Kalau pagi sampai siang di SMA, sore hingga malam hingga pagi mungkin ya, dini hari di Ma'had. Ini bagaimana mengatur waktunya untuk menulis ini? Sebenarnya kalau di Sabilillah ini lebih pinter-pinter aja bagi waktunya. Tapi kalau saya mungkin lebih paham aja mana yang harus dikerjakan, mana yang bisa dikesampingkan gitu. Oke. Ketika nulis biasanya waktu apa ya? Waktu senggang gimana itu? Kalau saya pikiran untuk menulis, ide-ide untuk menulis itu kan adanya tuh tiba-tiba mungkin. Dan itu tidak menentu. Jadi kadang
lagi belajar mungkin tiba-tiba kepikiran apa, itu ya bisa saja. Langsung ditulis Iya. itu ya. Berarti di laptop ini selalu siap ya ini ya. Oke, kebetulan ini laptop selalu dibawa ini ya. Oke. Ini suka dukanya ketika membuat karya tulis ini gimana? Ini tentunya kan diedit dulu ya, ada editornya juga ya. Karena menulis tentang rasa itu kan nggak mudah ya, karena ya kita tidak bisa terus-terusan merasakan ada terus perasaannya gitu. Jadi kadang waktu ada perasaan gak enak tapi susah buat diomongin atau dibikin kata-katanya tuh susah gitu. Itu jadi makin tambah banyak pikiran jadinya. Tapi kan akhirnya mengembara ini pemikirannya nih. Ini apa kalimat yang sesuai apa. Nah kalau sudah seperti itu, ada nggak orang atau siapa yang diajak ngobrol gitu? Nggak ada sih. Memang pergulatan dirinya sendiri. Tapi ini ngomong-ngomong, siapa yang ngeditnya ini? Sebenarnya ini saya sendiri yang edit covernya, juga tanya beberapa teman saya buat pendapat mereka gitu. Oke. Dan ini mungkin yang terakhir ini ya Mbak Ananda Hania, mungkin bisa disampaikan motivasi untuk pemirsa Smart TV, terutama adik-adik di kelas 10 atau di SMP Samsul Malang Full Day School, di SD, bagaimana supaya bisa menyenangi membaca dan bisa menulis itu. Untuk ini nggak tahu sih sebenarnya motivasi atau bukan, cuman yang ingin saya sampaikan, kalau kalian memang suka menulis, suka membaca, ya lakukan saja apapun yang kalian suka, tulis apapun yang kalian mau gitu. Karena tidak ada yang bisa membatasi kalian gitu. Bahkan pikiran kalian pun nggak bisa membatasi kalian harusnya. Oke. Untuk supaya semangat, percaya diri aja sih. Karena meskipun nanti orang nggak suka sama karya kalian, ya nggak apa-apa. Ya itu untuk kalian menyuarakan apa yang ingin kalian sampaikan. Oke, baik, terima kasih Ananda Hania ya atas waktunya, yang tentunya perbincangan kita ini sangat menginspirasi, terutama bagi adik-adik ya di SMP maupun SD untuk rajin membaca, menggeluti dunia literasi dan nanti menghasilkan sebuah karya tulis juga ya. Oke pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi bincang kita melalui ruang inspirasi kali ini bersama Ananda Tasnim Hania Sroya, siswa SMA Islam Sabda Malang Boarding School, yang kebetulan beliau ini sudah menghasilkan sebuah karya yang berjudul Aku dan Aku, dan nanti bisa dibaca di perpustakaan ini ya. Di perpustakaan SMA Islam Sabda Malang Boarding School. Dan setelah ini, karena ini sudah resmi ya, sudah ada terdaftar di ISBN. Sudah terdaftar di ISBN, dan tentunya setelah terdaftar ini nanti sudah layak untuk diterbitkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Mudah-mudahan melalui bukunya ini akan menghasilkan pemikiran-pemikiran baru bagi pembacanya dan juga bagi penulisnya juga, khususnya tentang bagaimana mengungkapkan perasaannya yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Karena memang pemirsa Smart TV yang berbahagia, kadang ketika kata-kata sudah tidak mampu menampung segala aspirasi yang ada di benak kita, maka tulisanlah menjadi alternatifnya. Dan insya Allah ini akan memberi manfaat bagi kita semua. Saya Mas Kelati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa jaga kesehatan, taati protokol COVID-19 yang ada. Smart TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puji syukur bagi
siswa